Salam damai dan kebaikan bagimu, Bapak Ibu Saudari dan Saudara yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam Renungan Sabda Saban Hari, hari Minggu tanggal 13 Juni 2021, hari Minggu biasa ke-11. Saudara dan saudari yang terkasih, di hari Minggu biasa yang ke-11 ini, bacaan-bacaan yang akan kita dengar diambil dari kitab Yehezkiel, bab 17 ayat 22 sampai 24. Lalu bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 6 sampai dengan 10. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34. Mari saudara dan saudari, kita siapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan secara khusus dari bacaan Injil yang diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34. Sekali peristiwa Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, hidup kekristenan seringkali digambarkan sebagai benih. Dan kita tahu mengapa digambarkan sebagai benih, karena benih itu berbicara mengenai kehidupan. Dan oleh karena itu kita meyakini, saudara dan saudari, benih hidup Kristiani itu digambarkan sebagai benih kehidupan yang berproses, yang bertumbuh dan menghasilkan buah. Buah itu kemudian dinikmati, dirasakan tidak hanya oleh yang bersangkutan, tetapi oleh banyak orang. Jadi hidup kita sebagai orang Kristiani kerap kali dalam kitab suci, secara khusus kitab suci Perjanjian Baru, kita menemukan gambaran seperti itu, digambarkan seperti benih. Nah, bacaan Injil yang kita dengar, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, berbicara mengenai benih. Mengapa Yesus menggambarkan pertumbuhan hidup seorang muridnya itu sebagai benih? Dan apa sebetulnya di balik perumpamaan itu? Saya dalam permenungan menemukan 3 hal. Kalau hidup kita sebagai orang Kristiani digambarkan seperti benih, maka hidup kita yang pertama itu adalah sebuah proses menjadi. Kalau dikatakan sebagai sebuah proses menjadi, maka dinamika hidup yang kita jalani ini tidak instan. Tidak sekali jadi,
Dan kemudian kita juga tidak tergerus untuk hidup secara instan. Maksudnya demikian Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Kalau dikatakan sebagai sebuah proses menjadi, maka tentu dinamika yang dijalani itu semakin membuat orang tangguh, baik secara pribadi juga secara iman, dan kemudian juga memiliki kekuatan untuk bisa menjalani kehidupannya apapun persoalan yang akan dialami. Hidup yang disebut sebagai sebuah proses menjadi ini akan kelihatan manakala orang khususnya berada dalam situasi bawah hidupnya, kesulitan ataupun pengharapan ataupun kegagalan dan lain sebagainya. Nah, saya mau mengatakan bahwa ketika kita menyadari bahwa hidup kita sebagai seorang Kristiani itu adalah sebuah proses untuk menjadi dan bukan sebuah proses kehidupan yang sifatnya instan. Contohnya, ketika kita berdoa, mungkin kita punya pengharapan supaya doa kita ini segera dikabulkan oleh Tuhan. Ketika saya mohon hari ini harus segera dikabulkan oleh Tuhan pengharapan dan permohonan saya. Kalau kita masukkan ke dalam apa yang tadi saya katakan, hidup adalah sebuah proses, maka kita lalu kemudian akan memahami manakala permohonan dan doa saya seakan tidak didengarkan atau dikabulkan oleh Tuhan, itu sebuah proses supaya saya semakin ditata iman dan pengharapan, supaya saya juga semakin teguh di dalam keyakinan bahwa saya didorong untuk semakin berserah diri, semakin mengandalkan Tuhan, dan semakin berpasrah pada Tuhan. Ketika doa saya seakan tidak didengarkan, bukan berarti saya gagal, bukan berarti Tuhan tidak mencintai saya, Tuhan mengabaikan saya dan lain sebagainya. Tidak. Sebuah proses yang kemudian semakin membuat saya matang dan teguh beriman kepada Tuhan, sehingga sikap kepasrahan selalu diutamakan. Dalam pengalaman lain juga demikian. Ketika dalam sebuah usaha dan pekerjaan kita menemui kegagalan, tidak lalu berarti kita total gagal dalam hidup ini. Tidak. Ada sebuah proses yang harus semakin membuat kita menjadi kuat, belajar dari pengalaman kegagalan. Kegagalan kita tahu bersama sebuah keberhasilan yang tertunda. Kita berproses menjadi, dan mari kita harus teguh untuk menjalani proses yang kita hadapi, yang kita jalani. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Hidup kita sebagai orang Kristiani itu adalah sebuah proses untuk menjadi. Yang kedua, hidup yang baik itu pasti bertumbuh dengan baik. Kalau dianalogikan seperti benih yang ditanam, kalau benih itu baik, di tanah yang baik, yang subur, dia pasti akan bertumbuh dengan baik. Dirawat, disiram, diberi pupuk, dia pasti akan bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang baik, yang juga ketika dinikmati buahnya itu orang puas. Hidup kita sebagai orang Kristiani pun demikian. Hidup yang baik pasti juga akan bertumbuh dengan baik. Ketika kita tahu sebagai orang beriman Kristiani apa yang menjadi larangan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan itu kita lakukan, itu standar minimal ya, maka tentu juga akan menghasilkan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Kesabaran, ketaatan, kesetiaan, dan semangat untuk mengampuni, memaafkan, kerelaan dan kesanggupan untuk menerima orang lain, dan kebaikan-kebaikan lain serta kebajikan-kebajikan lain yang kita lakukan, menurut saya itu akan bertumbuh dengan baik dan kemudian akan menjadi kekuatan bagi kita sekalian untuk memberikan kesaksian bahwa kita ini sungguh orang Kristiani yang bertumbuh dengan baik dan mampu diandalkan oleh Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara dan saudari, hasil dari buah itu tergantung pada apa yang ditanam, tanahnya seperti apa. Biji sesawi yang kecil tumbuh menjadi biji tumbuhan yang kokoh, kuat, dan burung-burung dapat bersarang di dalamnya. Apa yang kita tanam, apa yang kita tabur dalam hidup ini, itulah yang akan kita tuai. Kita tanam pohon mangga misalnya, tidak mungkin kemudian kita petik buah jeruk.
Kalau kita mau supaya tanaman mangga itu kemudian menghasilkan buah mangga sehingga kita bisa nikmati, itu yang harus konsentrasi kita di situ. Bukan berarti kita menanam ini mangga lalu kemudian mengharapkan supaya memetik jeruk. Itu sangat-sangat bertentangan. Maka apa yang kita tanam dalam kehidupan kita, kebaikan, cinta yang tulus, perhatian dan keikhlasan, juga menempatkan orang lain sebagai bagian dari diri kita dan memperlakukan mereka sebagaimana kita ingin supaya mereka perlakukan untuk kita. Yang akan kita petik adalah persaudaraan, kekeluargaan, juga kita akan mendapatkan atau memperoleh damai dan sukacita. Kalau kita mau supaya hidup kita dipenuhi damai dan sukacita, maka yang harus kita lakukan adalah dari diri kita sendiri. Maka dengan demikian sama seperti biji sesawi di mana memberikan naungan, burung-burung dapat bersarang di dahan atau ranting ya. Kita pun demikian. Yang perlu kita tanamkan di dalam kehidupan kita adalah kebaikan demi kebaikan, bukan sebaliknya. Kalau yang kita tanam adalah kebencian, amarah, iri hati, ketidaksabaran, egoisme, kesombongan, tentu yang kita petik adalah kehancuran bagi diri kita sendiri, bahkan kemudian kehancuran itu dialami dan dirasakan oleh orang lain di sekitar kita. Maka mari saudara dan saudari, hidup kita sebagai orang Kristiani yang diumpamakan sebagai seperti benih yang dirawat, bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah dalam kehidupan ini, mari kita berusaha untuk tetap teguh dalam menanam kebaikan demi kebaikan, sehingga yang kita petik adalah buah damai, buah sukacita, buah cinta, dan buah kebahagiaan. Itu akan dialami dan juga dirasakan oleh orang lain dalam kehidupan ini. Mari kita lakukan itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.